membuat karena saya datang ke sini dengan membawa kebenaran. Mungkin itu yang bisa membuat saya percaya diri karena saya tadi sampai disumpah ya. Mungkin ada juga tadi videonya kan saya sampai disumpah. Ini bukan hal yang main-main dan saya di sini harus menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Ini momennya untuk menyampaikan apa sih yang menjadi kendala sampai orang-orang yang punya hak asuh tuh nggak bisa dapat keadilan gitu seperti aku kan. Anak saya nggak butuh paspor, gitu, butuh papanya aja. Ya bagus dong sampai ke sana, silakan aja, itu kan hak sebuah ya seorang warga negara ya, melihat keadilan sebagaimana ya. Kalau saya kan melihat keadilannya dari sisi agama aja, ya. Mereka kalau yang, ya saya nggak usah banyak ngomong deh. Terserah aja, ya bagus menurut saya silahkan. Pada dasarnya kalau saya sih bergerak dari kenyataan aja ya yang sebenarnya terjadi gitu loh. Saya rasa juga pejabat-pejabat MK juga nggak bodoh ya. Mereka bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang nggak punya agama, nggak punya perasaan, dan itu semua juga harus saya rasa ya satu persatu individu yang merasa dirugikan karena isunya adalah kok menang hak asuh anak tapi nggak megang anaknya. Kalau nggak salah itu saya dengar dari orang-orang lah gitu loh. Oh, ya kan saya rasa tiap individu punya permasalahannya ya. Wah hebat banget MK satu Indonesia harus adil, jangan cuma untuk Sania Marwa doang ya. Nanti MK kalau bertugas ya seluruh Indonesia yang punya masalah yang sama harus adil gitu loh. Anak saya itu yang memilih saya, udah itu aja. Jadi saya tidak pernah milih siapa-siapa dan karena anak saya milih saya bela anak saya dengan agama saya, tidak ada satu konstitusi yang bisa mengganggu saya. Ya, saya membela anak saya dengan agama saya, jadi tolong di sini jangan diributin lagi. Jangan macam-macam. Saya insya Allah saya serius dalam hal ini. Saya nggak main-main. Kalau ditanya saya masalahnya kenapa nggak bisa diselesaikan, bisa sih, bukan nggak ada yang nggak bisa. Cuman memang manusia nggak bisa bertepuk sebelah tangan gitu loh. Ya, saya sudah memberikan solusi, tapi kan solusi saya dari waktu di zamannya keputusan pengadilan, ya di Pengadilan Agama Cibinong saat itu, saya tegaskan yang punya inisiatif, ya membagi hari kebersamaan anak-anak terhadap kedua orang tuanya yang ditolak mentah-mentah sama pihak Sania Marwa. Saya loh yang bagi hari, saya yang punya inisiatif. Silakan bawa anak-anak jemput dari sekolah hari Jumat, nanti pulangkan lagi ke rumah karena mereka besoknya harus sekolah di hari Minggu malam. Silakan berbuat baik sama saya, mungkin saya akan lebih lembut. Apakah ada kebaikan dari dia ke saya? Kan saya difitnah, kan saya bikin laporan. Sania Marwa Pak, seorang Sania Marwa itu melaporkan saya penganiayaan yang tidak terjadi. Saya tidak menganiaya dia, bikin malu. Nggak apa sih menganiaya, masalah sepele kayak gini. Ya, abang saya kena, adik saya kena. Ya dia nggak pernah ditanya nih sama media, udah dicabut apa belum laporannya, gimana perkembangannya? Ayo ditelusurin. Semua ada saksinya di rumah saya. Sekarang apakah saya harus bernegosiasi sama pengkhianat? Enggak, saya tanya, manusia mana yang bernegosiasi sama pengkhianat? Saya bukan orang bodoh. Kalau buat saya sih udah nggak ada titik temu ya. Ya bikin aja dia permohonan maaf untuk seluruh media, untuk Indonesia, jangan sama publik khususnya. Ya atas penganiayaan itu saya mungkin akan sedikit lebih kendor. Nah saya nggak ada kendor-kendornya, saya nggak kasih kendor, saya gas terus. Siap perang selalu saya. Beneran, mau bikin malu mulut sekalian gitu loh. Ya. Kasihan, kalau emang dia pengen korbanin anak-anaknya silakan. Saya sekarang lagi posisi menjaga anak-anak saya, supaya anak-anak saya jangan jadi korban kedua deh di sini. Saya di sini nggak diporsi untuk bernegosiasi. Saya di sini diberikan amanah sama agama saya untuk menjaga mendidik anak-anak saya sebagai seorang bapak. Jadi saya tidak bernegosiasi di situ. Anak-anak usia mainnya untuk MK tahu anak yang pertama itu 11 tahun, yang kedua 9 tahun, mau jalan 10 tahun ya. Mau jalan 9 tahun, yang satu udah 11 tahun. Mereka bisa memilih, punya temannya sendiri. Ya kayak anak-anak pada umumnya.
sama teman main kayaknya lebih penting gitu kan ya, dan ya udah nggak ada. Saya cuma menjaga aja sekarang, jadi PR sebagai orang tua, menjaga pergaulannya, kontrol bahasanya. Itu sebetulnya suatu perlakuan yang tidak baik ya, justru kalau menurut saya sebagai seorang ayah kemudian melakukan hal tersebut. Ibaratnya anak itu nggak ada bekas anak, jadi harus tetap bisa bertemu dengan ibu maupun bapaknya apapun kejadiannya. Tapi kalau itu dipaksakan untuk tidak boleh, itu berdampak kepada perkembangan anak pastinya. Anak pasti tidak tahu bahwa ibunya juga memiliki kasih sayang, cinta dan segalanya yang sama dengan seperti ayahnya. Dan yang lebih parahnya lagi kalau misalnya diindoktrinasi segala sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi anak nggak pernah bisa memiliki kemampuan untuk mengetahui sebetulnya ibu saya itu seperti apa gitu. Dan sebagai orang tua harusnya itu adalah perilaku yang no banget ya, tidak boleh banget. Anak itu sebetulnya harus tahu bahwa ibu dan ayah itu punya yaitu tadi cinta, kasih sayang yang sama. Tidak ada yang sebetulnya boleh dikatakan yang satu lebih baik daripada yang lain, walaupun misalnya ada masalah dalam kedua orang ini. Dan kalau saya melihatnya bahwa harus ada bantuan dari pihak eksternal untuk bisa menengahi ini. Kalau misalnya tidak diberikan juga kesempatan ini, kalau misalnya ibunya salah tuh beda. Kalau ini kan haknya memang udah pada ibunya gitu.